Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan membuat suatu program di mana jika di dalam suatu deret bilangan terdapat bilangan prima, kemudian bilangan-bilangan prima itu dijumlah hasilnya prima, maka cetak ya. Tapi jika hasilnya tidak prima, maka cetak tidak. Nah, pada program kali ini kita menggunakan aplikasi Kode Blocks dengan versi 17.12. Pertama-tama itu kita harus mendeklarasikan file header yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan file header iostream. Nah, file header iostream ini untuk dapat menggunakan cin dan cout yang berguna dalam penginputan dan juga pengeluaran atau output dan input. Nah, setelah itu kita menggunakan using namespace std. Nah, fungsinya itu kita mengatakan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua berkas file yang ada di dalam std yang kita gunakan. Lalu pertama-tama itu kita deklarasikan program utama integer main. Lalu deklarasikan variabel. Ada bil, j, i, n, x sama dengan 0, d sama dengan 1. Lalu cout, masukkan banyaknya bilangan. Nah, nanti akan tampil di runout atau hasil program itu kalimat masukkan banyaknya bilangan. Lalu cin n, yang artinya masukkan nilai n dalam tipe integer, jadi bilangan bulat. Bilangan bulat itu akan masuk ke variabel n. Lalu karena untuk meminta memasukkan bilangan untuk secara berulang-ulang, maka kita gunakan for. For i sama dengan 1 dengan kondisi i kurang dari sama dengan n dan perubahan i++. Jadi i++ ini i-nya akan tambah 1, jadi i sama dengan 1, selanjutnya jika selesai i sama dengan 2, dan seterusnya hingga i sama dengan n dan berhenti. Tapi jika i-nya lebih besar daripada n, berhenti. Tapi jika i sama dengan n, masih bisa dijalankan atau dieksekusi. Nah, jadi dalam perulangannya itu pertama-tama itu akan tampil masukkan bilangan ke i. Jadi cout artinya keluarkan atau cetak layar kalimat atau string dari masukkan bilangan ke i. I ini 1 dan menyesuaikan dengan pengulangan for-nya. Nah, setelah itu cin bil. Berarti memasukkan nilai bil. Bil ini bilangan dengan tipe integer. Jadi tidak pecahan bilangan bulat. Lalu ketika bilangan itu masuk ke dalam program, nah di situ langsung dianalisis. Apakah bilangan itu sama dengan prima atau bukan prima. Jadi dicek satu persatu. D sama dengan 1. Nah, di sini kita akan bahwa D itu sama dengan 1 di inisiasi tadi. Dan X sama dengan 0. Nah, ketika for, misalkan kita akan masukkan dua bilangan. N sama dengan, 3 saja. N sama dengan 3 dengan bilangan satunya 2, bilangan 2-nya 3, dan bilangan 3-nya 4. Nah, jadi untuk N, jadi bil 1 ini untuk I sama dengan 1. Jadi I sama dengan 1 dengan bil 1. Bil 1 ini sama dengan 2. Nah, jadi bilangan di sini ini 2. Bilangannya 2. Lalu ini J. Nah, lalu dari for ini kita gunakan for J sama dengan 2. Berarti ketika bilnya 1, maka J-nya sama dengan 2. J sama dengan 2. Lalu kita masuk ke fungsi if. Nah, di fungsi if ini, apakah bilangan tidak sama dengan D? Bilangannya sama. Maka D-nya sama dengan 1. Nah, maka memenuhi. Lalu ada lagi logika. Apakah bilangan modulo J sama dengan 0? J-nya 2, bilangannya 2. 2 modulo 2, 0 kan? Jadi fungsi if ini dilakukan. Nah, lalu
apakah J tidak sama dengan Bill? J-nya 2 dan Bill-nya 2. Sama. Maka if-nya tidak akan dieksekusi. Lalu else. Else ini berarti J sama dengan Bill. Sama, berarti ini yang dieksekusi. Jadi nilai X-nya itu X sama dengan X0 tambah Bill. Jadi Bill-nya 2. Nah, jadi nilai X sekarang 2. Lalu selesai fungsi for. Nah, pernyataan for ini selesai. Masuk lagi ke atas. I++ berarti I-nya 2. Berarti siap masukkan bilangan kedua. Kita masukkan bilangan 3. J sama dengan, untuk J sama dengan 2. Apakah bilangan tidak sama dengan 1? Benar. Tapi bilangan 3 mod 2 itu bukan 0. Maka eksekusi if ini tidak dijalankan. Lalu langsung J++. Berarti J-nya naik 1. J-nya naik 1 berarti 3. 3, apakah 3 tidak sama dengan 1? Iya, benar. Lalu apakah 3 modulo 3 sama dengan 0? Iya, benar. Maka eksekusi if ini, if akan dieksekusi. Nah, setelah itu dianalisis. Apakah J tidak sama dengan Bill? Nah, jika J tidak sama dengan Bill, maka lakukan hal ini. Tapi dalam program ini, dalam angka yang kita inputkan, J sama dengan Bill. Maka X sama dengan X plus Bill. Jadi, X sama dengan X plus Bill. X sebelumnya ialah 2 dan Bill-nya adalah 3, jadi 5. 5. Nah, lalu karena sudah selesai, lalu kita langsung analisis. Dan J, kan J-nya itu 3 dan Bill-nya 3, maka pernyataan for ini selesai untuk J. Lalu kembali lagi ke atas, I++. Berarti I-nya naik 1. Jadi I-nya sama dengan 3. Jadi kita masukkanlah masukkan bilangan yang ketiga. Si in Bill, kita masukkan 4. Nah, kita masukkan 4. Perulangan J sama dengan 2. J kurang dari sama dengan Bill dengan J++. Jadi kan bilangannya itu 4. Jadi J-nya 2, D-nya 1. Jadi bilangan, apakah bilangan tidak sama dengan D? Benar. Lalu apakah bilangan J sama dengan 0? Benar juga, maka dia akan dieksekusi. Tapi karena J-nya tidak sama dengan Bill, maka D sama dengan Bill. D sama dengan Bill. D sama dengan Bill. Berarti D-nya sama dengan 4 sekarang. Nah, lalu diulangi lagi. J untuk J3 karena J++. Jadi bilangan tidak sama dengan D. Benar. Dan apakah bilangan modulo J sama dengan 0? Tidak, maka dia akan dilewatkan. Lalu untuk J sama dengan 3. J sama dengan 3. Sudah ya, berarti J sama dengan 4. Jadi J sama dengan 4. Apakah bilangan tidak sama dengan D? Nah, bilangannya itu sama dengan D sekarang. Karena D itu 4 dan bilangannya 4. Maka otomatis if ini tidak akan dilaksanakan atau tidak akan dieksekusi. Karena J-nya sudah sampai 3, sudah sampai 4, maka pernyataan J ini selesai. Jadi perulangannya selesai untuk J. Lalu naik lagi I++. Tadi kan I-nya sama dengan 3. Tapi karena naik 1 jadi 4. Tapi tidak memenuhi lagi kondisi ini. Maka jadi berhenti untuk perulangan I-nya. Lalu akan dicetak berapa sih nilai prima yang ada. Jadi tadi kan 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi nilai prima itu disimpan dalam variabel X. Lalu cek lagi. Nah, lalu dicek lagi nih. Nilainya itu apakah benar dia itu prima atau bukan. Jadi di sini Jadi di sini kan untuk X-nya itu 5, X sama dengan 5, maka akan diulang.
J sama dengan 2 dengan J kurang dari sama dengan X, J plus plus. Jadi pertama-tama J sama dengan 2. Jika J sama dengan 2, lalu akan dianalisis. Nah, tadi D kan sama dengan 4 D-nya. D-nya tadi D sama dengan 4. Jadi D-nya itu kan sama dengan 4. J sama dengan 2 jika X tidak sama dengan 4. Benar. Dan apakah X mod J atau 5 mod 4 sama dengan 0? Tidak. Jadi if ini tidak akan dieksekusi. Lalu J sama dengan 3. Diulang lagi apakah X tidak sama dengan D? Benar. Tapi X mod J atau 5 mod 3 itu bukan 0. Lalu J plus plus lagi naik lagi. Berarti J sekarang sama dengan 4. J sama dengan 4 kan? Jadi X apakah 5 tidak sama dengan D? D-nya 4? Benar. Lalu apakah 5 mod 4 sama dengan 0? Salah. Maka kondisi ini tidak dilakukan. Lalu J sama dengan 5 karena J plus plus. Jadi akan ada kondisi. Apakah X tidak sama dengan D? Apakah 5 tidak sama dengan 4? Iya. Lalu apakah 5 mod J atau 5 mod 5 sama dengan 0? Iya. Maka eksekusi if ini akan dilakukan. Lalu di sini, jika J sama dengan X, maka lakukan hal ini. Karena J-nya sama dengan X, maka lakukan cout. Ya, berarti ya benar. Tapi jika setelah dianalisis bahwa dia tidak prima atau J tidak sama dengan X, maka akan cout tidak. Kita coba langsung untuk run. Kita coba langsung. Nah, di sini kita tekan F9 di keyboard. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jadi kita masukkan 3 angka, 2, 3, 4. Maka hasilnya 5, karena bilangan prima yang kita inputkan ada 2, yaitu 2 dan 3. Dan karena 2 tambah 3 sama dengan 5, dan 5 merupakan bilangan prima, maka siatnya iya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.